Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Fadila, saya dari kelas manajemen 19J dengan nomor stambuk 1057211311719. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas final yang diberikan oleh Ibu Nurlina dalam mata kuliah manajemen keuangan 2. Dalam video ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu saham syariah dan pertumbuhan ekonomi. Materi yang pertama yaitu saham syariah. Berdasarkan keterangan dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, saham berbasis syariah adalah efek dalam bentuk saham dengan aturan yang jelas sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Saham syariah terdiri dari dua jenis. Yang pertama, saham yang memenuhi kriteria syariah. Jenis saham yang pertama adalah saham yang sudah memenuhi kriteria syariah sesuai ketentuan dasar dari OJK. Semua aturan sudah tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 33 POJK 04 Tahun 2017 mengenai kriteria dan penerbitan DES. Jenis yang kedua yaitu saham yang sudah dicatatkan sebagai syariah oleh perusahaan publik. Saham berbasis syariah yang kedua merupakan saham yang telah tercatat oleh perusahaan publik atau emiten sesuai Peraturan OJK Nomor 17 POJK 04 Tahun 2015. Adapun kriteria saham syariah yaitu yang pertama, rasio keuangan. Jika dilihat dari jenis rasio keuangan, saham berbasis syariah di sebuah perusahaan bisa diakui jika memenuhi dua ketentuan, yakni jumlah pendapatan bunga atau tidak halal tidak melebihi jumlah pendapatan usaha 10%. Ketentuan yang kedua yaitu jumlah utang keseluruhan yang berbasis bunga tidak lebih dari total aset 45%. Kriteria yang kedua yaitu kegiatan usaha. Usaha publik atau emiten yang dapat menjadi kriteria dari saham syariah hanya jika kegiatan di dalamnya tidak ada unsur yang melanggar prinsip syariah. Jenis kegiatan usaha yang dimaksud misalnya saja perdagangan. Tidak hanya itu, perusahaan dengan saham berbasis syariah tidak boleh menerapkan pembiayaan bunga layaknya bank konvensional. Larangan juga termasuk adanya jual beli risiko, produksi atau menjual barang haram hingga adanya tindakan suap menyuap dalam kegiatan usaha. Kriteria yang terakhir yaitu kriteria lain. Kriteria lain yang mengharuskan sebuah saham diakui sebagai saham syariah adalah perusahaan publik yang mengeluarkan saham berbasis syariah harus memberikan jaminan bahwa usaha yang dijalankan sudah sesuai sistem syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, perusahaan atau emiten wajib melaksanakan dan bertanda tangan atas akad yang telah dibuat sesuai prinsip syariah untuk setiap efek yang diterbitkan. Berikut adalah produk investasi syariah yang dianggap menguntungkan. Yang pertama yaitu sukuk, yang kedua reksadana syariah, yang ketiga EBA atau efek beragun aset syariah, yang keempat adalah DIRE, dana investasi real estate syariah, dan yang terakhir ETF, Exchange Trade Fund syariah. Selanjutnya saya akan membahas materi kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator, misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Dalam perkembangannya hingga saat ini, terdapat berbagai teori pertumbuhan ekonomi. Di antara banyaknya teori yang bermunculan, berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu teori neoklasik. Teori ini menyatakan terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, di antaranya modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Teori ini juga meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Selanjutnya adalah teori klasik. Teori ini menyatakan bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan meraih titik tertingginya saat menggunakan sistem liberal yang terdiri dari 2 unsur utama, yaitu pertumbuhan penduduk dan outputnya. Konsep ini kemudian disanggah oleh David Ricardo yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk tidak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Yang ketiga adalah teori historis. Teori ini dikembangkan oleh sejumlah ahli ekonomi diantaranya Karl Bucher, Werner Sombart, dan Frederick List dengan pandangannya yang berbeda-beda namun sama-sama berpusat pada kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Karl, hubungan antara produsen dan konsumen mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Hubungan ini sendiri terjadi dalam kota, kemasyarakatan, tingkatan rumah tangga tertutup, hingga dunia. Sementara Werner Sombart mengelompokkan peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi, dari tahapan perekonomian tertutup, tahapan pertumbuhan industri, hingga tahapan kapitalis. Indikator pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dilihat dari produk domestik bruto, sebab pada prinsipnya, pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai pertambahan pendapatan nasional atau pertambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi dalam kurun waktu 1 tahun.
Produk domestik bruto menggambarkan pendapatan real nasional yang dihitung dari keseluruhan output suatu jasa dan barang yang diproduksi oleh suatu negara. Indikator lainnya adalah pendapatan real per kapita yang menunjukkan pendapatan masyarakat suatu negara. Jika mengalami peningkatan secara keseluruhan dari tahun ke tahun, maka dapat dikatakan bahwa perekonomian di negara tersebut mengalami pertumbuhan positif. Ada dua komponen yang kemudian dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama yaitu produk nasional bruto atau gross national product. Produk nasional bruto sebagai suatu pendapatan yang diterima oleh negara dalam satu tahun dengan berdasarkan kepada perhitungan pendapatan yang diterima oleh warga negaranya. Artinya, pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri juga dihitung ke dalam gross national product. Sedangkan pendapatan warga negara asing yang berada di Indonesia tidak termasuk dalam gross national product. Yang kedua yaitu produk domestik bruto. Jika produk nasional bruto atau gross national product dihitung berdasarkan pendapatan suatu negara dari penghasilan yang didapat oleh warga negaranya dimanapun ia berada, maka produk domestik bruto atau gross domestic product didapat dari pendapatan negara berdasarkan batas wilayah atau teritorialnya. Jadi semua produksi ekonomi yang dilakukan dan terjadi pada suatu negara baik oleh warga negaranya atau warga negara asing termasuk ke dalam perhitungan gross domestic product. Meski demikian, pendapatan yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak termasuk kehitungan GDP. Pertumbuhan ekonomi menjadi gambaran sekaligus ukuran penting mengenai tolak ukur bagaimana kondisi suatu negara yang kemudian berhubungan erat dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dengan memahami pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia, kita dapat memahami bagaimana kondisi suatu negara secara garis besar, apakah berada dalam keadaan yang baik atau tidak. Baik, sekian materi yang saya jelaskan terkait saham syariah dan pertumbuhan ekonomi. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.